Unique. Salam Sketcher, puji nama Tuhan. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Aku berdoa dimanapun kita berada pada hari ini, kiranya semua teman-teman tetap dalam keadaan yang baik, tetap dalam keadaan yang sehat, dan tetap semangat di dalam Tuhan. Oh ya, perkenalkan nama aku Wahyu. Aku adalah koordinator musik di Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya. Dan teman-teman, hari ini kita akan kembali lagi beribadah secara online di salah satu program ibadah dari Soul Sketcher, namanya Unique. Unique ini adalah Unity, Quality, Enlightenment. Dan teman-teman, Unity, Quality, Enlightenment ini artinya persatuan, kualitas, dan penyerahan. Mari teman-teman, aku mau mengajak semuanya kita untuk terus menjadi generasi Tuhan yang bersatu di dalam Tuhan, menjadi generasi Tuhan yang terus berkualitas, dan menjadi generasi Tuhan yang tetap menjadi terang dimanapun kita berada. Teman-teman, sekali lagi aku mau ngasih tahu bahwa ibadah ini diadakan karena kita mau taat dan patuh dengan apa yang menjadi anjuran dan himbauan pemerintah untuk kita bisa sama-sama melakukan kegiatan secara terbatas, kita bisa stay at home, kita bisa worship from home untuk sementara waktu, dan kita mau sama-sama teman-teman berdoa bersama dengan teman-teman dimanapun kita berada, bersama dengan keluarga kita semuanya, biarlah semua ini cepat berlalu, pandemi ini segera berakhir, dan kita kembali lagi bisa berkumpul, bertemu, beribadah bersama-sama di gereja Tuhan, dimanapun kita beribadah pada hari ini. Dan sekali lagi teman-teman, aku mau mengucapkan selamat beribadah di Unique, Unity, Quality, Enlightenment. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Sobat Muda Soul Sketcher dimanapun kalian berada. Mari kita mau sama-sama berdoa. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Yeah, yeah. Oh, oh. Mari kita mau sama-sama lebih memuji Tuhan. Setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Shalom saudara-saudaraku terkasih, anak-anak muda Soul Sketcher di luar sana, di seluruh Indonesia.
Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul lagi, kita boleh bertemu. Perkenalkan, nama saya Galan Prakoso. Saya dari Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya. Pelayanan saya biasanya jadi WL. Dan bersama saya ada Mas Wahyu di gitar. Maksud saya Mas Wahyu di bass, Katian di gitar, dan Christian Budi atau kalian bisa panggil CB di drum. Kita mau sama-sama nih, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau beribadah, oke? Kita tidak peduli jarak yang memisahkan kita tetap satu dalam Tuhan. Kita mau satu dalam puji-pujian, kita mau satu dalam ibadah, kita mau satu menyembah Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama. Kita mau arahkan hati kita mau memuji nama Tuhan Yesus. Setiap musim Tuhan Yesus jaga kita. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya, tetap percaya.
kami Tuhan Yesus. Kau tahu Tuhan, tiap langkah kami Tuhan, Kau tahu Tuhan. Kami bersyukur, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Dan tiba saja Tuhan Yesus, kami anak-anakmu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus. Tidak peduli jarak yang memisahkan kami. Tidak peduli kami harus tetap di rumah Tuhan. Tapi hati kami, roh kami bersatu Tuhan. Untuk memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan kebenaran firman. Berfirmanlah Tuhan bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Shalom teman-teman, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Betapa kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami diberikan kesempatan untuk beribadah, diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk kami sama-sama mau belajar sebuah perenungan singkat. Kiranya Engkau menutup bungkusi setiap kami Tuhan, dan kami percaya Engkau mengaruniakan kepada kami telinga yang mau mendengar, hati yang mau menerima apa yang akan diberitakan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menyediakan kepada kami kemampuan untuk kami menjalani kebenaran firman Tuhan yang akan diberitakan demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ini doa dan permohonan kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kalau kita mau melihat kehidupan kekristenan zaman-zaman sekarang begitu susah dan begitu sulit. Mengapa saya bisa mengatakan seperti ini? Kita memiliki KTP atau kita lahir dari keluarga Kristen. Kita mengatakan bahwa kita sudah Kristen selama bertahun-tahun, bahkan puluh-puluhan tahun kita mengatakan kita sebagai orang Kristen. Tetapi pada saat kita menghadapi masalah, kita menghadapi sebuah cobaan, kita seringkali cepat-cepat mencari cara lain di luar kepercayaan kita kepada Tuhan, ataukah kita seringkali putus asa dan lain sebagainya. Sehingga timbul pertanyaan, harus memerlukan iman seperti apa sih sehingga kita tetap bertahan di dalam menghadapi masalah, di dalam kita menjalani hidup, di dalam pengiringan kita terhadap Tuhan. Pada kesempatan yang begitu indah ini kita mau sama-sama belajar sehingga kita tidak salah kaprah. Kita harus memerlukan iman yang seperti apa. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa imanmu sebesar biji sesawi, engkau dapat mengatakan kepada gunung ini, pindah dari tempat ini, dan gunung itu akan pindah, dan tidak ada yang mustahil bagimu. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kita akan tetap beriman kepada Tuhan? Kita akan percaya kepada Tuhan, kita akan bergantung dan berharap kepada Tuhan, walaupun gunung itu tidak pindah. Nah, ini yang seringkali membuat kita galau, ataukah kita membuat kita akhirnya kita mencari cara lain, ataukah kita memilih untuk meninggalkan Yesus, kata menganggap bahwa kayaknya tidak ada Tuhan dan lain sebagainya. Nah, puji nama Tuhan, kita sama-sama belajar bahwa ternyata ada 3 tahap untuk kita menjadi orang yang tetap teguh, tetap percaya kepada Tuhan. Yang pertama adalah, saya akan membagikannya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah, kita harus percaya kepada Tuhan terlebih dahulu. Atau bisa kita katakan seperti saving faith, atau keimanan yang menyelamatkan. Iman yang pertama ini adalah iman yang bersifat mutlak. Anda percaya kepada Yesus, Anda mau mengandalkan Yesus, Anda mengandalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu bersifat mutlak. Anda tidak mungkin mengatakan bahwa Yesus yang menjadi Juru Selamat Anda, tetapi Anda di suatu tempat atau pada saat Anda mengalami sebuah cobaan dan lain sebagainya, Anda mengatakan bahwa masih banyak cara lain untuk dapat saya lakukan agar saya selamat. Ataukah saya bisa mengatakan bahwa dengan perbuatan baik saya dapat selamat? Tidak. Iman yang pertama ini adalah kita harus percaya terlebih dahulu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah iman akan janji firman Tuhan yang ada tertulis di dalam Alkitab. Kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Yesus pernah membangkitkan orang mati. Tapi kita di pembacaan firman Tuhan yang lain, kita tidak percaya bahwa Yesus menyembuhkan seorang yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Itu kita tidak bisa dikatakan kalau iman kita kecil ataukah iman kita besar, tetapi kita bisa dikatakan bahwa kita tidak beriman kepada Tuhan. Kita tidak beriman kepada firman-Nya. Barulah kita masuk kepada practical faith, iman yang di dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, iman yang seperti inilah yang seringkali membuat kita goncang. Iman seperti inilah yang membuat kita terkadang-kadang kita sering pada saat kita mengalami masalah, kita seringkali berpindah haluan atau kita mencari cara lain agar kita bisa keluar dari penyakit ini, kita bisa keluar dari permasalahan ini. Langkah yang pertama kita harus pegang adalah kita harus percaya kepada Tuhan terlebih dahulu, barulah kita percayakan firman-firman-Nya, barulah di dalam setiap kali kita mau pengiringan kita kepada Tuhan, baru bisa dikatakan kita kuat di dalam segala sesuatu. Karena contoh iman yang ketiga ini adalah bahwa iman yang seringkali membuat banyak orang itu jatuh. Iman yang tidak bersifat mutlak. Karena porsi iman yang diberikan kepada orang dalam praktik sehari-hari itu berbeda. Contohnya di dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa, "Oh ibu, besar imanmu." Ataukah kita pernah mendengar bahwa iman sebesar biji sesawi engkau dapat memindahkan gunung. Berarti ini ada sebuah, tanpa kita sadari ternyata ada iman-iman yang sudah diberikan kepada orang itu dengan porsi yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita bisa tempatkan diri kita. Kita mulai sadar, ada di sebelah mana sih posisi kita? Kita ada di iman yang besar, ataukah iman yang kecil, dan lain sebagainya. Yang menjadi landasan pertama, kita harus percaya terlebih dahulu kepada Yesus. Dan yang kedua, kita harus percaya juga kepada firman-Nya. Kalau seandainya kita sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai penolong kita, dan kita percaya akan semua yang dituliskan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, maka dalam praktik sehari-hari, praktik iman kita akan menjadi orang Kristen yang sangat luar biasa. Karena di dalam praktik iman ini, dalam kehidupan sehari-hari, tidak memilih-milih, ataukah tidak memandang dia pendeta, ataukah dia seorang pembicara yang terkenal, dia seorang pelayan Tuhan, ataukah dia sudah Kristen selama bertahun-tahun, bahkan dia Kristen sudah dari lahir sampai dia tua gitu kan. Kalau misalnya kita mau melihat di dalam pembacaan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-40 sampai dengan 56. Di sana kita temukan bahwa dengan perikop bahwa Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang wanita yang sakit pendarahan. Di sana dikatakan bahwa dia adalah kepala rumah ibadah. Tetapi dia datang kepada Yesus, dia tersungkur, dia memohon kepada Yesus. Ini kita melihat bahwa memang benar-benar dia percaya kepada Tuhan. Dan dia mau mengandalkan Tuhan untuk dapat menyembuhkan anaknya sebelum anaknya meninggal. Karena di sana dikatakan bahwa anaknya hampir mati, sakit hampir mati. Tetapi kalau misalnya kita mau melihat di pembacaan-pembacaan selanjutnya di dalam di dalam Lukas pasal yang ke-8 ini, kita melihat ternyata ada keraguan juga di dalam diri Yairus. Meskipun dikatakan bahwa dia adalah kepala rumah ibadah. Kita melihat di sana bahwa pada saat Yesus menyembuhkan wanita yang sakit pendarahan dan mereka ingin melanjutkan perjalanan ke rumahnya Yairus, di sana ternyata keluarga daripada Yairus menghampiri Yesus dan juga Yairus beserta murid-murid Yesus, dan dia mengatakan kepada mereka, "Anakmu sudah mati. Tidak usah lagi menyusahkan guru, ataukah tidak usah lagi menyusahkan Yesus." Nah, di sini kita lihat Yesus mengetahui isi hati daripada Yairus. Dengan spontan Yesus langsung mengatakan, "Jangan takut, percaya saja." Dan benar, pada saat mereka sampai ke rumahnya Yairus, mereka mendapati anak itu sudah mati. Semua orang menangisi dia. Nah, di sini kita mau melihat bahwa mereka pada saat menangis itu menunjukkan bahwa mereka itu sudah putus harapan, sudah gelisah, sudah hal yang ditakutkan pun sudah terjadi. Kita seandainya ada dalam posisi itu dan kita adalah seorang ibu, bagaimana sudah mengandung 9 bulan gitu kan, setelah itu membesarkan dia selama 12 tahun dan dia pergi begitu saja, pasti kita hancur, kita putus asa, kita tidak Tuhan-Tuhanan lagi, tidak percaya kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan ada, kenapa anaknya harus mati? Kalau memang kita harus bersandar kepada Tuhan saja dan dia melarang kita untuk tidak mau menggunakan cara lain, kenapa pada saat kita berharap kepada dia malah yang terjadi hal seperti ini? Kebenaran firman Tuhan yang begitu sangat luar biasa yang datang kepada kita pada saat yang begitu indah ini, kita mau sama-sama belajar. Yairus dikatakan sebagai kepala rumah ibadah. Dia adalah orang yang luar biasa karena dia diangkat sebagai kepala rumah ibadah. Pasti banyak orang akan berpikir bahwa kepala rumah ibadah sama seperti seorang pendeta pada saat dia mengalami
Masalah mungkin kita bisa mengatakan kalau misalnya kita sebagai seorang jemaat, oh dia tidak apa-apa, dia hidupnya kok santai-santai saja gitu. Jemaat boleh berseru, jemaat boleh meminta pertolongan agar pendeta mendoakan jemaat, tetapi apakah Anda tahu kalau pendeta-pendeta itu juga memiliki masalah dan mereka harus berteriak kepada siapa? Ini adalah contoh di mana Yairus membuka mata kita semua bahwa praktik iman dalam kehidupan sehari-hari itu sangat luar biasa. Kita diberikan porsi yang berbeda-beda di dalam iman. Iman tidak memandang siapapun, iman tidak memandang kamu sudah Kristen berapa lama. Gitu. Tetapi dari pembacaan ini, kita mau sama-sama belajar untuk mau mendapatkan sebuah mujizat. Kita mau mendapatkan mencapai sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Yang pertama kita harus percayai adalah Yesus Kristus. Yang kedua, kita harus mempercayai kebenaran firman Tuhan. Setelah kita mempercayai kebenaran firman Tuhan, maka dalam praktik iman, kehidupan kita sehari-hari, masalah apapun yang kita hadapi, pasti kita akan berkata bahwa Tuhan Yesus akan selalu ada untuk kehidupan kita. Allah akan selalu menolong kita, karena kita percaya kepada firman dan pribadi Allah yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Ada sebuah kesaksian yang sangat begitu luar biasa yang datang dari Peru. Ada seseorang pria tua yang bernama George Muller. Dia dahulunya adalah seseorang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi dalam sebuah ibadah di rumah saudagarnya, pada ibadah itu dia memutuskan untuk dia mau mengenal Yesus lebih dekat lagi. Dia mau bersandar kepada Tuhan. Dia menjadi orang Kristen yang sejati. Dan benar, keputusannya itu tercapai. Dia menjadi seorang Kristen yang benar-benar dia mau mengandalkan Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam pribadinya. Dalam sebuah cerita, dia akhirnya memutuskan untuk pergi ke Inggris. Setibanya di sana, dia mencatat bahwa dia tidak membawa apa-apa. Dia hanya membawa Tuhan sebagai pengharapannya. Pada saat dia tiba di sana, sudah beberapa waktu, dia melihat ada beberapa anak-anak gelandangan di situ, anak-anak kecil yang terlantar. Dan dia memiliki tekad untuk dia mau mendirikan panti asuhan. Dan benar, Tuhan mengabulkan semua yang dia minta. Dia mendirikan panti asuhan, dikatakan bahwa dia mendirikan bukan cuma 2, bukan cuma 3, bahkan ada beberapa panti asuhan yang didirikan. Dan di dalamnya itu bukan 100-200, tetapi beribu-ribu anak yang ada di sana. Dan benar saja, untuk mencapai suatu yang kita inginkan, itu mudah. Tetapi untuk mempertahankan, itu yang sangat sulit. Dia diberikan Tuhan kepercayaan. Pada saat dia meminta panti asuhan, dia dipercayakan beberapa panti asuhan. Tetapi untuk mempertahankan, dia tetap menjadi orang yang bertanggung jawab dengan permintaannya, yaitu dia mendirikan panti asuhan, dia menjaga, dia merawat panti asuhan, anak-anaknya yang ada di dalam. Itu yang menjadi pertanyaan. Dan benar saja, suatu ketika di sebuah panti asuhan yang didirikan, di sana jumlah ada sekitar 2.000 anak. Dan keesokan harinya itu mereka harus makan. Pada saat malam hari, datanglah satu rekan yang mengurus, sama-sama dengan dia mengurus panti asuhan itu. Di sana dia mengatakan bahwa persediaan untuk makan besok dan kedepannya telah habis. Stok sama sekali habis. Akhirnya bingunglah rekannya ini. Kita harus mencari kemana. Akhirnya dengan penuh percaya, George Muller mengatakan kepada rekannya, kita meminta saja kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang akan menyediakan. Mereka berdoa dan mereka tidur. Keesokan harinya, begitu banyak makanan yang datang. Begitu banyak roti yang datang. Dan pas untuk anak-anak itu makan. Bahkan dikatakan persediaan selama sebulan ke depan untuk anak-anak panti asuhan itu. Mereka mencari tahu siapa sih yang memberkati mereka, siapa sih yang datang untuk memberikan kepada mereka. George Muller hanya mengatakan bahwa Tuhan yang menggerakkan hati seseorang untuk memberikan semua ini. Dan juga pada saat yang lain, mereka kehabisan stok susu. Dan George Muller mengatakan bahwa kalau dulu Tuhan sudah memberikan sebuah mujizat yang sangat luar biasa, apa bedanya Tuhan memberi makan 2 orang dan memberi makan 2.000 orang? Tuhan sanggup
Tuhan pasti bisa. Mereka berdoa, dan keesokan harinya pas pagi-pagi mereka melihat bahwa ternyata sudah banyak susu tersedia. Dari mana datangnya? Tapi kalau waktu itu ada susu sapi yang diperas dan ingin dibawa ke kota dari desa. Namun truk pengangkut ternyata dia mogok, dia rusak. Sang sopir dan juga pemilik susu pun juga bingung. Mereka harus bagaimana? Mobil yang sudah mereka upayakan untuk memperbaikinya ternyata tidak bisa. Dia tetap saja rusak dan tidak bisa. Mereka memutuskan bahwa susu ini sudah tidak bisa lagi, pasti akan rusak dan lain sebagainya. Pada saat mereka duduk, mereka merenung, mereka lihat ternyata di depan mereka ada panti asuhan. Tergelaklah hati mereka, dan mereka mengatakan, susu ini kita berikan kepada panti asuhan saja, biar supaya bisa dikelola buat anak-anak. Dan benar saja, mereka memberikan. Dan sekali lagi George Muller mengatakan bahwa semuanya ini tidak terlepas dari rencana Tuhan. Dan pada saat akhirnya George Muller mengatakan bahwa saya akan tetap mempertahankan kepercayaan saya kepada Yesus, kepada firman-Nya, sehingga setiap masalah-masalah yang dia hadapi, dia tetap tenang dan berharap kepada Tuhan. Nah, dari sini kita mau sama-sama belajar bahwa ternyata bukan gampang menjadi Kristen, bukan gampang kita mempertahankan sebuah hasil yang kita capai. Mungkin kita mengatakan bahwa itu adalah hal yang mudah. Tetapi ketika harapan pupus, kita seringkali menyalahkan Tuhan karena harapan yang gagal itu. Kita seringkali kita menganggap bahwa kayaknya Tuhan itu nggak ada. Tetapi kalau kita mau melihat di dalam pembacaan kita tadi, di dalam Lukas pasalnya yang ke-8, kisah hidup ataukah perjalanan daripada Yairus yang adalah seorang kepala rumah ibadah. Di sini iman bercerita tentang bahwa pada saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan mau melihat apakah kita benar-benar berharap pada Tuhan. Apakah kita akan tetap beriman meskipun gunung itu tidak pindah. Begitu banyak contoh, sama seperti George Muller tadi. Ada banyak lagi contoh-contoh kebenaran firman Tuhan, cerita-cerita tokoh Alkitab. Contohnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka memilih untuk tidak mau menyembah patung daripada Tuhan Nebukadnezar, dari Raja Nebukadnezar. Dan di sana mereka dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebelum mereka dicampakkan, mereka mengatakan seperti kayak gini. Sekalipun Tuhan tidak ada mau menolong kami, kami tidak akan menyembah patung yang Tuhan dirikan. Patung yang Raja Nebukadnezar dirikan. Dan benar saja, di balik perjuangan mereka mempertahankan iman, barulah mereka boleh mendapatkan mujizat. George Muller juga sama seperti itu. Seringkali kita datang kepada Tuhan. Kita datang ke gereja, kita membawa beban kita membawa sakit penyakit kita, permasalahan kita. Pada saat kita tiba di sana, kita fokusnya kepada siapa sih pembicaranya, siapa sih pengkhotbahnya, siapa sih yang WL, siapa sih pemain-pemain musiknya. Ini nggak enak gereja ini, tata bangunannya seperti kayak gimana. Terkadang kita datang ke gereja, kita sudah berharap sama Tuhan, tetapi pada saat kita lihat langsung kayak gini, bukan Tuhan yang kita andalkan. Dari perenungan singkat ini, kita mau sama-sama belajar. Ternyata dalam mempertahankan iman kita, itu tidak gampang. Jangan mengatakan bahwa di dalam kehidupan Kristen gampang-gampang saja, ataukah dalam kehidupan Kristen itu kita mengatakan bahwa tidak ada air mata, Kristen itu enak dan lain sebagainya. Kristen tidak menjanjikan sebuah hal yang enak-enak. Kristen tidak menjanjikan sebuah hal yang nyaman-nyaman saja, tetapi Kristen menjanjikan sebuah pengharapan yang pasti. Kristen menjanjikan suatu penyertaan daripada Tuhan yang pasti, sehingga kita tidak takut, kita tidak berjalan sendiri, tapi kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ada beberapa contoh tadi yang saya sudah utarakan, yang saya sudah berikan, sehingga kita mau sama-sama belajar. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Karena kita memiliki Tuhan yang sama. Kita percaya kepada Tuhan yang sama. Kita percaya kepada kebenaran firman Tuhan yang sama. Inilah kenyataannya menjadi orang Kristen. Tidak menjanjikan suatu hal yang nyaman, tetapi kita dijanjikan suatu penyertaan yang sangat luar biasa. Janji yang pasti dari Juru Selamat kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati semua.